Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mekor Diansa dengan nomor induk mahasiswa 4202127043. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Pontianak. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya. Di sini dapat kita lihat studi literatur. Baiklah, saya akan menjelaskan studi literatur tentang galeri seni. Galeri seni adalah ruangan atau gedung tempat memamerkan benda atau karya seni dan sebagainya. Dan seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu. Ya, bisa dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, bentuknya, dan makna dari bentuknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi galeri seni. Fungsi galeri seni adalah yang pertama, ruang pajang karya. Artinya memiliki fungsi untuk memajang karya seni-seni dari seorang seniman atau kelompok sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat. Ruang ekonomi itu yang kedua. Yang kedua, ruang ekonomi, dan tentunya bukan rahasia lagi. Ruang ekonomi ini sejenis sebuah galeri yang harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Yang ketiga, ruang pendidikan. Sejumlah galeri seni di Indonesia memiliki berbagai program yang mendukung eksistensi galeri. Yang keempat, ruang sosial. Ruang sosial sebuah galeri menjadi suatu jembatan penghubung untuk mempertemukan masyarakat dari berbagai kalangan. Galeri seni itu bermacam-macam jenis. Yang pertama, galeri berdasarkan bentuk. Yang kedua, galeri berdasarkan sifat kepemilikannya. Yang ketiga, galeri berdasarkan isi. Dan karya seni rupa juga memiliki beberapa bentuk yang meliputi seni lukis 2 dimensi, seni patung 3 dimensi, seni grafis 2 dimensi, seni kerajinan 3 dimensi. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan galeri seni yang ada di Pontianak dan di luar dari Pontianak. Ya, saya akan contoh yang pertama dapat kita lihat dari Rumah Batik Komar yang berada di Jalan Sumbawa nomor 22, Bandung, Jawa Barat. Rumah Batik Komar ini sudah berdiri sejak tahun 1988 dan menjadi pusat produksi, pemasaran, dan wisata batik Cirebon di Bandung. Ya, Rumah Batik Komar ini selain menjadi tempat penjualan batik Cirebon, Rumah Batik Komar ini juga menyediakan paket pelatihan membatik. Ya, aktivitas yang bisa dilakukan di Rumah Batik Komar, ya, pengunjung datang memakai kendaraan, pengunjung masuk ke dalam toko, pengunjung lihat produk, pengunjung coba produk, pengunjung melakukan transaksi pembayaran, kasir melayani transaksi pembayaran, pengunjung melihat proses pembuatan batik, pengunjung foto-foto, dan pengunjung pulang. Adapun produk yang dijual di Rumah Batik Komar ini beragam sih. Yang pertama, kain batik, yang kedua baju batik, yang ketiga aksesoris, yang keempat pakaian muslim, yang kelima gaun. Ya, saya lihat di Rumah Batik Komar ini memiliki fasilitas yang cukup, ya, seperti area tunggu, area parkir, toilet, kursi, cermin, dan workshop.
Di setiap galeri seni itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti di rumah batik Komar ini memiliki kelebihan interior dan eksteriornya unik dan menarik. Yang pertama. Yang kedua, area showroom dan workshop luas. Yang ketiga, tersedia fasilitas latihan membatik. Yang keempat, area parkir luas dan teduh. Dan kekurangan yang terdapat dari rumah batik Komar adalah kekurangan bukaan, sehingga tanpa lampu dan AC itu pasti lebih agak gelap dan agak terasa panas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan galeri seni yang berada di Pontianak ya guys ya. Yang berada di Pontianak contohnya Dekranasta Kalimantan Barat yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 4. Dekranasta Kalimantan Barat diresmikan sejak tahun 2010 dan menjadi pusat pemameran dan workshop kesenian dari 12 kabupaten di Kalimantan Barat. Banyak ya, bayangkan 12 kabupaten cuma Dekranasta ini yang menjadi pusat. Ya, kelebihan dari Dekranasta ini, yang pertama itu area showroomnya sangat luas. Yang kedua, pencahayaan alami bagus. Yang ketiga, pilihan produk beragam. Yang keempat, ada photoboard. Dan kekurangannya, yang pertama, letak toilet terpisah lumayan jauh. Yang kedua, banyak semak-semak di kanan dan kiri bangunan. Ya, baiknya saya akan menjelaskan galeri seni UMKM Center yang berada di Pontianak juga ini ya, yang berada di Jalan Sultan Abdul Ahmad nomor 140. UMKM Center diresmikan sejak 23 Maret 2019. UMKM Center dan Dekranasta di Kota Pontianak adalah workshop dan galeri produk kerajinan khas Pontianak. Ya, produk yang dijual itu ya seperti kain batik, baju batik, baju adat, dompet, aksesoris, tas, baju muslim, gantung kunci, dan kopi bubuk. Fasilitas yang tersedia di UMKM Center terdapat workshop, toilet, kursi, cermin, AC, lift, dan parkir gratis. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus galeri seni, yaitu Rumah Lawean yang berada di luar dari Pontianak. Rumah Lawean ini terletak di Jalan DR Rajiman nomor 521, Kecamatan Lawean, Jawa Tengah. Corak pemukiman para pengrajin batik banyak dipengaruhi oleh corak pemukiman bangsawan Jawa. Di rumah lawean ini yang dijual kain batik, baju batik, pakaian muslim, belangkon, aksesoris. Bangunan ini sangat unik ya, karena bagian dalam bangunan menggunakan material kayu. Warna ruang didominasi oleh warna coklat. Sangat unik ya, dengan menggunakan kayu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi banding berdasarkan pengamatan dari studi kasus. Yang pertama,
UMKM Center dan Dekranasda Kota Pontianak. Yang kedua Dekranasda Provinsi Kota Pontianak. Yang ketiga Kampung Batik Laweyan. Yang keempat Rumah Batik Komar. Yang pertama saya akan menjelaskan area slowroom, sebuah space untuk karya seni di sebuah galeri, biasanya terdiri atas dua bagian, yaitu showroom primer dan showroom sekunder. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang workshop sebagai tempat produksi pengolahan. Workshop ini adalah sebagai tempat produksi, pengolahan atau pengemasan sebuah karya. Juga dapat difungsikan sebagai tempat pengunjung mencoba mempelajari proses pembuatan karya seni. Jadi kalau pengunjung mau mencoba belajar membatik atau itu kan di ruang workshop. Yang ketiga stockroom sebagai tempat penampung karya seni. Jadi kalau ada karya seni yang masuk ditampung di stockroom. Yang keempat data settler room sebagai tempat perbaikan karya yang rusak. Jadi kalau ada karya yang rusak seperti kain batik, entah udah sobek atau apa, disinilah tempat perbaikannya. Yang kelima kasir. Kasir ini udah pasti tahu kan, pasti tempat untuk melakukan transaksi pembayaran atau pembelian karya. Yang keenam ada area tunggu sebagai area pengunjung beristirahat. Yang keempat ada toilet. Toilet ini pasti udah tahu. Yang kedelapan ruang staf. Ruang staf ini tempat staf berkumpul dan menyimpan barang pribadi mereka. Yang ke-9 ruang pengelola sebagai ruang khusus pengelola mengurus dokumen ataupun urusan yang berkaitan dengan karya seni yang sifatnya formal. Yang 10 ada gudang. Ya, gudang ini berarti termasuk tempat penyimpanan yang bukan termasuk karya seni tentunya. Yang ke-11 ada Photoshop. Photoshop ini sebagai tempat ruang untuk pengunjung berfoto-foto. Yang ke-12 ada minibar sebagai tempat penjualan minuman dan makanan ringan. Yang ke-13 ada dapur sebagai tempat menyiapkan makanan ringan. Yang ke-14 ada kaides sebagai area sirkulasi dan penghubung ruang-ruang. Yang ke-15 ada area parkir sebagai tempat memakai kendaraan para pengunjung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang besaran ruang. Yang pertama, showroom. Di showroom ini berisi rak display, meja, rak baju gantung, dan kursi kecil. Ya, pemesanan ruang. Yang kedua ada workshop yang berisi meja, kursi, meja kerja, dan lemari. Dan yang ketiga ada kasir, itu yang berisi meja kasir dan kursi. Yang keempat ada area tunggu. Dan yang kelima ada ruang pengelola yang berisi kursi beroda, lemari, dan meja kerja. Yang keenam ada ruang staf yang berisi locker. Yang ketujuh ada stockroom berisi lemari. Kedelapan ada gudang yang berisi rak barang dan meja. Yang ke-9 ada toilet berisi toilet dan wastafel. Selanjutnya yang ke-10 ada minibar yang berisi meja bar dan bar studi.
Dan selanjutnya 11 ada dapur yang berisi kulkas dan wastafel. Yang ke-12 area parkir yang berisi mobil dan motor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persyaratan ruang dan kebutuhan ruang. Dimana kebutuhan ruang di sini yang dilakukan oleh pengelola, staf, konsumen, barista, cleaning service, satpam, dan pelatih workshop. Pelaku yang pertama, pengelola. Karakteristiknya bersifat privat dengan pola aktivitas datang, parkir kendaraan, masuk ke bangunan, memantau aktivitas staf, mengecek karya yang dipajang, masuk ke ruangan pengelola, melakukan kegiatan manajemen keuangan, istirahat, makan dan minum, buang air, pulang. Kebutuhan ruang yang dibutuhkan: area parkir, showroom, ruang pengelola, ruang staf, stockroom, gudang, toilet, dapur, dan workshop. Dan yang kedua ada kasir. Kasir termasuk karakteristik servis. Pola aktivitasnya datang, parkir kendaraan, masuk ke bangunan, meletakkan barang pribadi di ruangan staf, melayani transaksi pembayaran konsumen, manajemen keuangan, istirahat, makan dan minum, buang air besar, pulang. Kebutuhan ruang yang dibutuhkan: area parkir, ruang staf, kasir, toilet, dan dapur. Selanjutnya ada staf. Staf termasuk dalam karakteristik servis juga, karena pola aktivitasnya datang, parkir kendaraan, masuk ke bangunan, meletakkan barang pribadi di ruang staf, melayani konsumen, istirahat, makan dan minum, buang air, pulang. Kebutuhan ruang yang dibutuhkan: area parkir, showroom, ruang staf, gudang, toilet, dapur, workshop, stockroom, room. Selanjutnya konsumen. Konsumen termasuk dalam karakteristik publik, datang pakai kendaraan, masuk ke bangunan, meletakkan barang pribadi masuk ke bangunan, melihat karya seni, mengunjungi workshop, memesan makanan atau minuman, membayar makanan atau minuman, berfoto di photobooth, melakukan transaksi pembelian karya seni, buang air, dan pulang. Kebutuhan ruang yang dibutuhkan: area parkir, showroom, workshop, minibar, kasir, photobooth, dan toilet. Selanjutnya barista. Barista termasuk dalam karakteristik servis yang bisa dilihat di atas ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persyaratan ruang. Yang pertama, showroom, jenis ruang publik yang bisa kita lihat di atas. Jenis ruang publik: penghawaan buatan, pencahayaan alami dan buatan, kebisingan tinggi, kelembapan kering, aromatik tidak. Ya, selebihnya saya lihatkan di atas ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan lokasi tapak. Saya di sini dapat kita lihat lokasi tapak yang berada di Pontianak, di Jalan Sidas, di samping hotel. Di situ dapat kita lihat luas lahan 60 kali 30 sama dengan 1950 meter persegi.
Berdasarkan Peraturan Kota Pontianak Nomor 2, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013 sampai 2033, Jalan Sidas termasuk dalam daerah perkotaan dan pemukiman. Alasan saya memilih lokasi di Jalan Sidas ini karena lahan bagian depannya terhindar dari sinar matahari sore di jalan, dan di Jalan Sidas perumahannya tidak terlalu padat. Selanjutnya saya akan menjelaskan data ekstrim. Area arah dan lintas matahari. Setelah saya survei kebisingan depan 60-80 dB karena dia dekat dengan jalan raya. Dan di samping sini dapat kita lihat di sebelah kanan terdapat parit selokan selebar 2 meter dengan kedalaman +/- 1 meter. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matrik hubungan ruang. Di sini dapat kita lihat ada area parkir, showroom, workshop, kasir, area tunggu, ruang pengelola, ruang staf, showroom, gedung, toilet, minibar, dan dapur. Dalam keterangan, kalau yang bulatnya penuh hitam itu yang berarti berhubungan langsung. Kalau bulatnya setengah hitam setengah putih itu berarti hubungan tidak langsung. Kalau bulatnya putih itu berarti tidak terhubung. Selanjutnya saya akan menjelaskan zoning mikro. Dapat kita lihat dari gambar di atas, zoning mikro yang berisi area parkir, teras, koridor, showroom, kasir, area tunggu, minibar, dapur, toilet pria, toilet wanita, workshop, stockroom, gudang, ruang staf, 15 ruang pengelola. Di sini dapat kita lihat mengapa saya warnai pada zoning ini, karena warna itu berfungsi. Dalam keterangan, yang berwarna biru bersifat publik, warna merah bersifat privat, warna kuning servis, dan warna hijau sirkulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bubble diagram. Dari bubble diagram ini kita dapat lihat. Tadi di mikro saya sudah jelaskan empat warna yang saya kasih warna. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis-garisnya. Garis putus itu berarti tidak berhubungan langsung, tidak berhubungan. Dan garis putus ada titik di tengahnya itu tidak erat. Kalau garis lurus itu berarti erat. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang konsep karakteristik bangunan saya. Ya, konsepnya konsep bentuk bangunan galeri. Saya menggunakan konsep batik dan minimalis. Pengguna warna-warna yang hangat dan warna monokrom. Dari bentuk bangunan ini saya terinspirasi dari sebuah burung enggang. Burung enggang di mana bentuk bangunan melebar ke kiri dan ke kanan seperti sayap burung. Di gambar di atas dapat kita lihat. Di sini ada warna bangunan hitam pada atap kusam, pintu dan jendela, coklat pada fasad kedua lantai, kuning pada fasad kedua lantai, putih pada dinding. Terus ada pintu dan jendela. Model jendela minimalis dengan kusen aluminium warna hitam. Selanjutnya fasad kedua menggunakan aluminium komposite panel ACP dengan motif batik kaung warna coklat dan kuning. Dan yang kelima ada desain teras.
Desain teras, bentuk teras mengambil simbolasi kepala burung enggang. Selanjutnya konsep bentuk. Konsep bentuk keterangan ada paket teras, koridor, showroom, kasir, minibar, dapur, toilet wanita, toilet pria, workshop, stockroom, gudang, ruang staf, ruang pengelola, area tunggu. Yang pertama dapat dilihat burung enggang, masih bentuk burung. Dan yang kedua bentuk dasar burung enggang yang masih belum peraturan di beberapa sisinya. Ini di sini dapat kita lihat bentuk paruhnya tidak jelas karena hanya diambil ontennya. Dan bentuk sayap kurang jelas. Selanjutnya langsung masuk ke bagian bawahnya yang berwarna merah. Di sini kita akan pengurangan dan penambahan bentuk F3 agar bentuk burung enggang lebih terlihat. Bentuk sayap yang awalnya tidak jelas karena tergabung paruh. Baik, lihat bentuk paruh yang diubah. Di sini saya menggunakan pensil warna, ada warna hijau dan merah, yang berarti merah dalam keterangan pengurangan bentuk dan hijau dalam pengertian penambahan bentuk. Nah, di sini dapat kita lihat bentuk akhir atau final ya. Selanjutnya, jadi ini denah dari setelah konsep bentuk saya tadi, bisa kita lihat denahnya. Ya, denahnya. Selanjutnya ini adalah 3D dari